Pertama-tama yang kita lakukan ialah membuka program ArcGIS Katalog. Setelah program ArcGIS Katalog terbuka, bukalah lokasi yang akan dijadikan tempat penyimpanan database dengan cara klik File, lalu Connect to Folder. Di sini saya akan konekkan file saya di Praktikum SIG Basis Data. Selanjutnya ialah pada folder Praktikum SIG Basis Data akan dibuat personal geodatabase yang akan digunakan untuk menyimpan data-data yang akan digunakan untuk pembuatan peta dengan cara klik kanan pada folder Praktikum SIG Basis Data. Lalu selanjutnya pilih New, kemudian pilih personal geodatabase. Selanjutnya silakan masukkan nama kabupaten yang digunakan. Seperti saya menggunakan Kabupaten Sampang. Selanjutnya itu pada personal geodatabase Sampang, kemudian akan dibuat filter dataset IG dasar dan IG tematik dengan cara pada Kabupaten Sampang klik kanan, lalu kita pilih New, kemudian filter dataset. Maka akan keluar kotak dialog New Filter Dataset. Pada nama, kita isikan dengan nama IG dasar. Lalu pilih Next. Maka akan keluar koordinat sistem. Untuk koordinat sistem, pilih Project Coordinate System. Lalu pilih UTM, kemudian WGS 1984, lalu klik Southern Hemisphere, kemudian pilih WGS 984 UTM Zone 49S. Selanjutnya yaitu pada Vertical Coordinate System, silakan pilih World, lalu silakan pilih WGS 1984. Selanjutnya, pada filter dataset IG tematik, lakukan hal yang sama dengan pembuatan filter dataset IG dasar, sehingga dalam geodatabase Sampang terdapat dua filter dataset, yaitu IG dasar dan IG tematik. Untuk penyimpanan data, lakukan dengan langkah pada menu tab ArcGIS Katalog, pilih menu Geoprocessing, lalu klik Environments. Selanjutnya yaitu kotak dialog Environment Setting akan muncul. Lalu klik Workspace. Lalu pilih tempat penyimpanan data kerja yaitu Praktikum SIG Basis Data. Selanjutnya yaitu pilih Output Coordinate. Lalu pilih Special Below, di mana untuk membuat koordinat sistem. Selanjutnya pada filter dataset IG dasar dan IG tematik akan dibuat masing-masing filter class. Untuk membuat filter class, klik kanan pada IG dasar. Pilih New, kemudian pilih filter class. Pada kolom nama silakan isi dengan peta batas ADM. Selanjutnya pada kolom alias isikan dengan peta administrasi. Pada tipe of filter silakan pilih tipe polygon filters. Selanjutnya pada file name isikan dengan kabupaten dan pilih tipe teks. Selanjutnya pada filter kelas peta ibu kota ADM, peta jalan, dan peta jar sungai, lakukan hal yang sama pada peta batas ADM. Untuk membuat filter kelas pada IG tematik, lakukan langkah yang sama dengan IG dasar.
Selanjutnya, untuk melengkapi file name pada tiap filter kelas, perlu dilakukan pengisian atribut dengan cara klik kanan pada personal geodatabase Sampang, kemudian pilih properties. Selanjutnya, pada kotak domain, silakan isi dengan format yang telah ditentukan. Setelah domain selesai, silakan klik apply lalu OK. Setelah domain telah selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan domain dengan filter kelas yang telah dibuat sebelumnya. Dengan cara klik kanan pada filter kelas peta batas ADM. Selanjutnya pilih properties. Selanjutnya pada kotak dialog filter kelas properties, pilih tab fields. Lalu pilih domain yang sesuai dengan file name. Baiklah, demikianlah cara dalam membuat geodatabase pada ArcGIS Katalog. Baiklah, langkah selanjutnya adalah membuat georeferencing, yang dimana pertama-tama terlebih dahulu buka ArcGIS Map. Pilih New Maps, kemudian Blank Map untuk membuat proyek baru. Kemudian, untuk itu tambahkan peta dengan cara klik Add Data. Lalu silakan masukkan peta yang akan di georeferencing. Setelah itu, pada menu georeferencing, klik Add Control Point. Sebelumnya, untuk melihat titik koordinatnya, zoom terlebih dahulu. Kemudian pilih X and Y. Lalu silakan masukkan koordinat X dan Y-nya. Jika peta hilang, klik aja dengan Full Extent. Selanjutnya untuk nomor 2-nya lakukan hal yang sama. Nah, begitu pula untuk nomor 3-nya. Setelah selesai, maka
Untuk itu, terlebih dahulu lihat view link table, yang dimana untuk mengecek RMS error atau tidak. Di sini RMS-nya lebih dari 0,5, yang dimana dikatakan masih dalam konteks error. Karena ini hanya untuk selanjutnya, maka saya lanjutkan dengan cara klik georeferencing dan update georeferencing. Untuk itu, langkah selanjutnya ialah klik administrasi Kabupaten Sampang, kemudian properties, kemudian pilih koordinat sistem. Silakan pilih project koordinat sistem, lalu UTM, kemudian Word 1984, kemudian Southern Hemisphere, lalu pilih WGS 1984 UTM Zone 49S, klik Apply, kemudian OK. Nah, untuk proses georeferencing dengan angka terakhir tidak menggunakan minus lagi di pojok kanan. Untuk itu, langkah dalam membuat georeferencing telah selesai. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan proses digitasi dengan langkah setelah georeferencing, yang dimana pertama-tama pada artis katalog, maksud saya pada menu katalognya, silakan pilih file untuk penyimpanannya, yang dimana dengan ada praktikum basis data, klik kanan, kemudian pilih new, lalu pilih save file. Lalu untuk nama silakan pilih isi dengan peta, administrasi. Lalu untuk filter tipe pilih polygon. Lalu pilih edit. Untuk project koordinat sistem pilih project koordinat sistem, lalu UTM, kemudian WGS 1984 Southern Hemisphere, kemudian pilih WGS 1984 UTM Zone 49S. Kemudian OK. Untuk selanjutnya, yaitu dengan nama jalan, pilih tipe polyline, kemudian untuk jaringan sungai juga dengan cara yang sama. Kemudian nama kecamatan. Selanjutnya, untuk melakukan digitasi, terlebih dahulu aktifkan menu snapping. Di sini menu snapping saya sudah aktif. Lalu untuk selanjutnya, pada menu table of content, terlebih dahulu checklistan nama kecamatan, jaringan sungai, dan jalan dihapus.
Lalu klik peta administrasi, klik kanan peta administrasi, pilih Open Attribute Table, kemudian pilih Table Option, lalu Add Field, kemudian silakan tulis nama kecamatan dengan tipe teks, lalu oke. Setelah itu, untuk melakukan digitasi, klik editor, lalu start editing. Kemudian, klik create filter. Di sini sudah mulai untuk melakukan digitasi. Lalu, jika bagian terluar sudah selesai digitasi, kemudian atur simbol selector dengan pilih no color, kemudian no color outfit colornya bebas, terserah pilih warna apa saja. Lalu untuk digitasi nama-nama kecamatannya yaitu dengan cara klik Cut Polygon Tools. Lalu silakan masukkan nama kecamatannya dengan di atribut. Lalu jika digitasi luar dan dalam telah selesai, kemudian pilih editor, kemudian save edit, lalu stop editing. Kemudian aktifkan jalan untuk melakukan digitasi. Kemudian start editing. Lalu silakan digitasi bagian jalannya.
Kemudian jika sudah selesai, silakan atur warnanya. Lalu silakan save dan stop. Lalu untuk jaringan sungai, terlebih dahulu hapus dulu checklist jalan, lalu checklist jaringan sungai. Kemudian pilih editor, start editing. Lalu jika untuk jaringan sungainya telah selesai didigitasi, kemudian atur juga color untuk warnanya. Jika sudah, kemudian save, lalu stop. Jika sudah, untuk membuat nama kecamatan, checklist kembali peta administrasi, jalan, kemudian nama kecamatan. Untuk itu, klik kanan pada peta administrasi, kemudian pilih properties, lalu kemudian klik simbol, kemudian pilih kategoris. Untuk value field-nya pilih kecamatan, kemudian ada checklist yang di sini dihilangkan saja, lalu kemudian pilih add all fields. Lalu pilih warna yang diinginkan. Lalu pilih apply, kemudian OK. Selanjutnya, pada peta administrasi, klik kanan, kemudian properties, klik labels, kemudian pada label field, pilih kecamatan, kemudian apply, lalu OK. Lalu pada administrasi kabupatennya, dihilangkan saja checklist-nya. Lalu klik kanan pada peta administrasi, pilih label future untuk mengaktifkan nama kecamatan. Setelah nama kecamatan terlihat, pilih nama jaringan sungai, jalan dihilangkan saja checklistnya, kemudian nama kecamatan, pilih start editing, kemudian silakan buat label. Jika sudah selesai, kemudian save edit, kemudian lalu stop editing. Lalu untuk proses digitasi juga telah selesai dilakukan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu adalah layout dengan cara klik file, kemudian pilih paste and print setup, lalu pilih landscape, kemudian pilih size A4. Oke. Kemudian pilih layout view. Selanjutnya di sini tinggal dirapiin aja. Lalu untuk selanjutnya pilih rectangle untuk
membuat kotak sebagai legenda. Kemudian silakan masukkan nama peta kabupatennya. Lalu untuk batasnya pilih line. Lalu pilih insert. Lalu pilih not a row. Silakan pilih gambar mata angin. Lalu untuk menambahkan skala teks, pilih insert, kemudian skala teks, klik OK, lalu klik 2 kali pada skala teks, lalu pilih menu, lalu pilih style absolute. Maka di sini skala teksnya akan berubah secara otomatis. Setelah itu silakan pilih insert kembali, lalu pilih skala bar. Di sini kita bebas untuk memilih tergantung selera kita. Lalu pilih line kembali untuk menjadi batasnya. Kemudian pilih insert, kemudian pilih legend.
Lalu selanjutnya silakan buat nama. Selanjutnya silakan tuliskan nama dosen. Lalu untuk menambahkan insert peta kecilnya, pilih data frame, kemudian klik kanan, lalu pilih add data, lalu pilih di praktikum Sikbas data peta administrasi SHP-nya. Lalu untuk melengkapinya silakan masukkan sumber data.
Selanjutnya, untuk membuat grid, klik kanan pada area kosong di petanya, kemudian pilih Properties, lalu pilih Grids, kemudian pilih New Grid, kemudian pilih User Grid, Devise Map into a grid of map units. Lalu pilih Next, kemudian Next, lalu Finish. Kemudian pilih Apply, lalu OK. Di sini, dalam pembuatan layout, telah selesai dilakukan. Oleh karena itu, dalam pembuatan geodatabase, georeferencing, digitasi, dan layout telah selesai dilakukan. Sebelumnya, jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.